Halo Scorpio, kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita kali ini mau reading tentang prediksi bulan Februari 2025 untuk kalian semua Scorpio ya. Ada berita apa, ada kabar apa, ada pesan-pesan baik apa untuk kalian ya. Seperti biasa aku disclaimer, ini hanya fun reading, kita bawa enjoy aja dan ini hanya prediksi. Jadi nggak usah dibawa baper, nggak usah kepikiran, nggak usah dibawa ke hati. Kemudian ini general reading ya, energi banyak orang. Jadi tidak bisa resonate, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai buat kalian semua. Ambil saja pesan baiknya, jadikan antisipasi jika memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kalian ya. Kemudian kalian nggak usah kepikiran ya, jadi bijak-bijak lah kalian menyikapinya gitu ya, karena nanti kalian jadi komen yang nggak enak di bawah karena bahwa ini itu seperti itu. Kalau memang tidak sesuai, kalian tinggalkan saja readingan ini. Bisa jadi memang ini bukan readingan kalian ya, readingan kalian ada di tempat lain yang bisa jadi lebih cocok dengan energi kalian. Oke, kartunya udah aku shuffle Scorpio. Kita mau lihat yang pertama ya. Energi keseluruhannya, energi global kamu di Februari 2025, kamu punya The World. Oke. Saatnya untuk diri kamu memperluas visi. Aku melihatnya gitu ya. Dan beberapa pilihan terbaik untuk kehidupan kamu. Kamu bisa melihat segala sesuatunya dari dua sisi ya. Kamu mau melihat sisi dunia ini menjadi yang gelap atau dunia ini seperti yang tampak saat ini, bahwa dunia itu indah, bahwa dunia itu bisa kalian nikmati ya. Ada dua pilihan ya. Mana yang terbaik untuk kehidupan kamu? Jadi di sini sepertinya semesta sedang memberimu gambaran ya, betapa luasnya dunia ini dan betapa banyaknya pilihan yang bisa kamu pilih. Banyak hal, banyak sumber daya yang tersedia yang tidak terbatas, di mana semua itu tergantung dari dirimu untuk mulai berpikir, untuk mulai bersiap, untuk memilih, untuk melangkah ya. Karena semua itu sebenarnya tidak terbatas untuk diri kamu ya. Untuk bisa kamu memiliki semuanya itu gitu. Ya jadi kamu tidak bisa melihat membatasi diri kamu bahwa seakan-akan gak ada peluang. Aku gak bisa melakukan apapun. Banyak hal yang bisa kalian lakukan di sekitar kalian ya. Jadi bahwa semua itu tersedia ya, bahwa semua itu kembali dan tergantung diri kamu. Mau bergerak atau enggak, mau bekerja atau enggak, mau mager atau enggak. Ya, tinggal kamu mau meraihnya apa enggak gitu, karena semua itu disediakan. Kalau kamu terus melihatnya pada sisi gelap, ya memang gak ada apa-apa di sekeliling kamu, gak ada yang bisa dikerjakan. Tapi kalau kamu melihatnya di sisi yang terang, kamu melihatnya banyak hal yang bisa kamu kerjakan, banyak hal bisa kamu upayakan ya, akan banyak ide-ide yang muncul dalam diri kamu gitu ya. Kemudian di sini kita mau lihat di kartu tarotnya kalian dapat apa aja untuk tarotnya di bulan Februari. Ada Six of Pentacles, kemudian ada The Hierophant, The Magician, satu lagi ada The Fool. Oke, Februari ini kehidupan kamu sangat seimbang sebenarnya ya, secara materi maupun secara spiritual. Aku melihatnya semua berjalan baik-baik saja, berjalan seimbang. Di sini kamu juga cukup murah hati, tidak segan untuk berbagi ya, berbagi apapun. Berbagi tidak harus selalu dalam bentuk materi ya, teman-teman Scorpio. Tidak heran kalau rezeki kamu mengalir dengan baik, mengalir lancar. Aku melihatnya di Februari ya. Dan kamu juga menekankan pentingnya ibadah, pentingnya dekat dengan ilahi, pentingnya dekat dengan semesta. Sehingga hidup kamu itu selaras, hidup kamu tuh harmoni ya. Wajar kalau kamu tuh dapat energinya The World di sini ya.
karena memang kedekatan kamu dengan semesta. Dimana walaupun kamu selaras, tetap semesta itu memberikan kamu suatu pandangan di mana kamu bisa melihat dua sisi. Mau lihat yang terang, mau lihat yang bagusnya. Seperti itu ya. Jadi di sini kamu sudah dapatkan sebenarnya the world kecil kamu ya, karena di sini ada keseimbangan hidup kamu yang luar biasa ya, baik materi, spiritual, hati kamu yang empat, hati kamu yang berbagi, yang murah hati, yang sangat baik, aku melihatnya ya. Di sini aku juga melihat ada keinginan-keinginan kamu yang ingin kamu wujudkan di bulan ini. Apakah itu suatu usaha baru, perluasan usaha, seperti ada juga keinginan kamu untuk berkarir di rumah ya. Apakah itu kamu menjadi kerja online, usaha online, atau misalnya kamu membuka catering di rumah, atau misalnya kamu menjadi konten kreator ya. Saat ini sepertinya waktu yang tepat untuk kalian ambil segera kesempatan ini dengan berani. Ya, kamu harus percaya diri karena bisa jadi hal-hal baru, kesempatan baru lainnya yang akan kesempatan-kesempatan baru ini yang maksudnya gini, kesempatan baru yang kamu anggap sepertinya kecil ini ya, kalau kalian lakukan itu akan ada hal-hal lain yang tidak terduga yang akan muncul menjadi sesuatu yang besar gitu maksudnya. Sampai belibet sendiri nerahinnya ya. Maksudnya gitu, misalnya nih kalian buka tadi ya catering. Awalnya kalian mungkin hanya misalnya menjual tahu isi, tempe mendoan, misalnya gitu ya. Aku cuma kasih contoh yang gampang aja gitu. Tapi ternyata ada nih di dekat rumah kamu itu ada perusahaan, ada pabrik kecil atau ada kantor misalnya. Ternyata mereka itu akhirnya menawarkan kontrak kerja sama kamu gitu ya, untuk bisa memasok catering makan siang untuk para karyawannya. Misalnya seperti itu. Jadi hal kecil yang kamu lakukan itu ternyata bisa menjadi peluang besar untuk kalian, gitu maksudku ya. Jadi di sini kamu diminta untuk mempersiapkan diri kamu gitu ya, dan jangan putus asa gitu. Jangan jangan meremehkan hal yang kecil tersebut gitu ya. Tapi di sini kalian juga tetap harus hati-hati dengan keputusan tersebut ya. Apapun keputusan itu walaupun kecil harus tetap kalian pertimbangkan ya, apapun bentuk usaha kecil yang ingin kalian lakukan, apalagi jika kalian ingin bekerja sama dengan seseorang, sekalipun itu orang terdekat kalian ya, sahabat, saudara ya, jangan sampai mereka ini justru akan memanfaatkan atau mengambil keuntungan secara pribadi untuk dirinya gitu. Jadi di sini kalian juga diminta hati-hati ya, percaya pada insting kalian. Jangan berbagi informasi pribadi. Misalnya kayak kalau misalnya kalian jadi membuka usaha tersebut ya, hati-hati dengan PIN rekening kalian. Jaga batasan pribadi kalian terhadap orang lain siapapun itu ya. Misalnya dengan karyawan kalian juga jangan mudah percaya, seperti itu ya. Jadi aku di sini melihatnya sesuatu yang ingin kalian lakukan, sesuatu hal baru yang ingin kalian mulai ya, itu kalau kalian lakukan dengan fokus, lakukan dengan serius, itu akan membawa keberhasilan, akan membawa kebaikan untuk kehidupan kalian ke depannya. Gitu ya. Oke, kita sekarang mau lihat untuk cinta. Di sini pesannya ada reconciliation, someone from your past is or will be returning to your life soon. Kemudian untuk karir kalian di sini ada Seven of Swords. Untuk keuangan kalian punya Ace of Swords. Untuk kesehatan kalian punya The Clover. Sekarang kita mau lihat dulu untuk asmara ya, untuk cinta, rekonsiliasi. Di sini dikatakan seseorang dari masa lalu akan kembali ke dalam hidupmu segera. Bisa jadi mantan, bisa jadi juga teman masa kecil, seseorang dari masa lalu ya, belum pasti dia mantan. Bisa jadi
orang yang pernah kalian kenal di masa lalu, teman SD, SMP, SMA, tetangga lama, teman kerja di tempat lama, teman training, apapun itu, dia akan datang. Dia akan CL atau teman kamu dulu pernah PDKT, pernah CLBK, pernah cinta monyet, seperti itu ya. Sepertinya akan ada kedekatan lagi, akan ada hubungan lagi gitu ya. Semua tergantung dan kembali pada diri kalian masing-masing, oke? Kemudian untuk karir di sini ada Seven of Swords untuk usaha ya. Aku melihatnya kalau untuk usaha banyak strategi-strategi baru yang kalian ciptakan untuk mengantisipasi persaingan usaha. Ya, karena kalian melihat bahwa persaingan usaha semakin ketat, semakin sulit gitu ya. Kalian mulai membuat strategi-strategi baru ya yang akan kalian terapkan di sini. Kemudian untuk karir pekerjaan, kalian diminta untuk jangan abaikan etika, profesionalisme kerja ya. Pegang, gunakan etika kerja atau adab yang baik saat bekerja. Ya, itu akan membawa poin tersendiri diri kamu di mata atasan. Jadi hati-hati ketika kalian berucap, hati-hati ketika gestur-gestur kalian, ucapan, cara kalian bergerak, cara kalian duduk gitu ya. Itu ibaratnya kalian mungkin kalau di rumah ngangkat kaki, ya kalau di kantor ya jangan sampai ngangkat kaki, ya itu contoh aja ya teman-teman. Kemudian di sini kalian juga diminta hati-hati ya dengan konflik dari orang-orang yang di sekeliling kalian yang kalian kira itu adalah orang-orang yang baik, sebenarnya dia juga memanfaatkan kebaikan kalian ya. Orang-orang yang manipulatif di sini kalian harus hati-hati. Kemudian untuk keuangan di sini ada Ace of Swords. Kalian mengelola uang dengan cukup baik. Justru ada peningkatan pendapatan ya, apakah dari usaha kalian di mana kalian tadi sudah mengantisipasi berbagai persaingan ya, kalian punya strategi-strategi sehingga usaha kalian mendapatkan peningkatan penjualan, pendapatan kalian meningkat ya. Dan di sini aku melihat juga beberapa dari kalian berhasil mengurangi pinjaman-pinjaman atau hutang-hutang kalian sehingga keuangan kalian menjadi lebih stabil. Beban kalian menjadi lebih ringan di sini. Kemudian untuk kesehatan, kalian dapat The Clover. The Clover di sini kesehatan kalian sangat baik ya, baik mental maupun fisik kalian. Dan jika kalian ada yang saat ini sedang kurang sehat ya, pengobatan yang sedang kalian lakukan itu sudah tepat. Atau kalau memang kalian sedang kurang sehat, lebih baik segera pergi ke dokter, segera cari pertolongan ya. Kalian akan segera pulih, akan segera sehat kembali. Oke, kita sekarang mau lihat dari pesan Angel Gate di sini ada let go. As you surrender the need to control, your relaxed energy rapidly attracts your desire. Kemudian untuk kartu inspirasi, I am the loving energy of the universe. Untuk diri kamu sendiri, kamu punya meditate. Oke. Untuk pesan Angel Gate kamu, melepaskan ya, lepaskan keinginanmu untuk mengontrol atau mengatur ya, rilekskan saja diri kamu, itu akan dapat cepat menarik energi baru, menarik keinginan-keinginan kamu, gitu dibilangnya. Jadi apapun itu, kalau memang kamu sudah berusaha maksimal ya, nggak usah ngoyo sampai nggak tidur misalnya gitu ya, sampai begadang, sampai minum kopi 4 gelas dalam satu malam misalnya ya. Lepaskan saja, kamu berusaha, kemudian kamu berdoa, lepaskan, serahkan kepada semesta hasilnya. Saatnya kamu rilekskan diri kamu ya, maka
justru kamu akan mendapatkan energi baik dari situ ketika kamu melepaskan, ketika kamu tidak lagi mengontrol, ketika kamu tidak lagi memaksakan diri ya. Maka energi baik itu akan menarik keinginan-keinginan kamu. Jadi apa yang sedang kamu upayakan, keinginan kamu untuk usaha itu berhasil, maka itu akan berhasil gitu ya. Kemudian di sini ada inspirasi card untuk kamu. Sini dikatakan, aku adalah bagian dari energi kehidupan alam semesta. Aku di sini adalah diri kamu ya, Scorpio, diri kamu itu adalah bagian dari energi kehidupan alam semesta. Karena itu kamu pasti dijaga oleh semesta. Jadi kamu tidak perlu takut ya, bahwa kamu itu juga adalah energi dari kehidupan semesta yang terus berputar itu ya. Kamu ada di dalam bagian itu. Jadi semesta tidak akan tinggal diam. Ketika kamu mau menyelaraskan energi kamu dengan semesta, semua akan berjalan baik-baik saja. Oke? Kemudian yang terakhir, kartu terakhir yang perlu kamu lakukan untuk diri kamu di bulan Februari, kamu diminta untuk meditate, kamu diminta untuk meditasi ya, Scorpio. Sesekali kamu hening sejenak, kamu tenang sejenak. Itu bisa kamu lakukan, bisa duduk, bisa kamu sambil mau tidur malam, kamu bisa sambil berjalan di rumput, kamu kosongkan pikiran kamu rasakan alam semesta ini, angin yang lewat, suara daun-daun, suara burung-burung, kamu nikmati saja. Ya, tarik nafas kamu, hembuskan perlahan, kosongkan pikiran, coba lepaskan beban kamu, lepaskan segala pikiran-pikiran yang tidak baik ya. Biarkan semesta mengisi hidup kamu dengan energi yang positif gitu ya. Oke Scorpio, semoga itu berhasil ya. Atau kalau misalnya kamu mau rileks ke tempat lain pun itu jauh lebih baik juga ya. Misal kamu pergi ke pantai, pergi ke gunung, kamu mau main air di danau, air terjun, apapun itu di sungai, dimanapun itu yang bisa kamu menikmati anugerah dari semesta ini ya lakukan saja. Itu juga baik untuk kamu ya. Kamu mau mandi garam pun juga oke. Oke Scorpio, aku rasa itu saja yang aku punya untuk kalian semua ya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menghibur kalian. Semoga kalian semua sehat selalu. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Scorpio. Salam.